warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 materi akuntansi publik yang berjudul menyusun keuangan daerah, yang beranggotakan dengan saya sendiri dan Mbak Alvina Amelia Novi dan Mbak Maria Olva. Untuk materi yang pertama, menyusun keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah atau Pemda, kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu pada era pra dan pasca reformasi. Selain itu, dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu asumsi dasar yang penting dalam akuntansi. Hal ini disebabkan karena asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi dilakukan, yang dikenal dalam tata buku keuangan daerah selama era reformasi keuangan daerah. Selanjutnya ada lingkup akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas 4 prosedur akuntansi, yaitu yang pertama, prosedur akuntansi penerimaan kas. Yang kedua, ada prosedur akuntansi pengeluaran kas. Yang ketiga, ada prosedur akuntansi selain kas. Dan yang terakhir yaitu ada prosedur akuntansi aset. Salah satu instrumen penting yang menjadi muatan sistem akuntansi pemerintahan daerah yakni kode rekening yang terdiri atas kode rekening aset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan, belanja, dan pembayaran, serta jurnal standar yang digunakan dalam melakukan pencatatan. Selanjutnya ada proses akuntansi keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat 2 jenis satuan kerja, yaitu yang pertama ada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, dan yang kedua yaitu ada satuan kerja pengelolaan daerah atau SKPKD. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD meliputi pencatatan atas. Yang pertama ada pencatatan atas pendapatan, yang kedua ada pencatatan atas belanja, yang ketiga ada pencatatan atas aset, dan yang terakhir ada pencatatan atas selain kas. Proses pencatatan akuntansi pada SKPD tersebut dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah atau PPK SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber dari bendahara dan kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD. PPK SKPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal penerimaan kas, transaksi belanja pada jurnal pengeluaran kas belanja, serta transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum. Secara berkala, PPK SKPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodik menyusun neraca saldo sebagai dasar pembuatan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada akuntansi anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan
PPA SKPD disahkan dengan jurnal sebagai berikut. Estimasi berada di debit, pendapatan defisit berada di debit, dan di kreditnya ada apresiasi dan belanja surplus. Jurnal atas transaksi tersebut akan menjadi angka laporan dalam kolom anggaran di laporan realisasi anggaran atau LRA. Dalam melakukan akuntansi anggaran, SKPD diperkenankan untuk tidak melakukan jurnal akuntansi anggaran, namun harus dikelola dalam sebuah sistem sedemikian rupa sehingga nilai mata uang anggaran untuk setiap kode rekening muncul dalam buku besar, neraca saldo, dan laporan realisasi anggaran. Selanjutnya ada akuntansi pendapatan SKPD yang akan disampaikan oleh Mbak Maria. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Dewi. Akuntansi pendapatan SKPD. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara daerah yang menambah kualitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membutuhkan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat pendapatan asal asli daerah yang dalam mengenal SKPD, PPK, dan SKPD. Kas di bendera penerimaan di debit dan akun pendapatan sesuai jenisnya di kredit. Berikut dijadikan beberapa contoh jurnal standar pencatatan akuntansi pendapatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Kode rekening yang digunakan pada seluruh jurnal standar akuntansi pendapatan mengacu pada kode rekening Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam contoh nomor 1, di jurnal pencatatan pengeluaran kontribusi pelayanan kesehatan diuraikan jika si bendahara berada di debit dan kontribusi pelayanan kesehatan berada di kredit. Dan di contoh jurnal 2, contoh penyatakan pengeluaran kontribusi pelayanan penambahan atau kebersihan dalam uraian kas bendahara penerima di debit dan kontribusi pelayanan penambahan kebersihan di kredit. Jurnal pencatatan pengakuan kontribusi penggantian biaya KTP dan akte kode rekening uraian kas di bendahara penerimaan di debit dan penggantian biaya KTP dan akte catatan sipil di kredit. Dan jurnalnya dalam ratus layanan pasar uraian kas bendahara penerimaan di debit distribusi pelayanan pasar di kredit. Akuntansi belanja SKPD menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Pelayanan adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi akuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat digunakan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan PPK, SKPD. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP atau yang disebut dengan uang persediaan
GU atau yang disebut dengan ganti uang persediaan, dan TU atau yang disebut dengan tambahan uang persediaan. PPK SKPD menerima SP20 dan kuasa BUD melalui penggunaan anggaran berdasarkan SP20. PPK SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan tersebut menjurnal kas bendera pengeluaran debit dan kas daerah RK pusat di kredit. Jurnal sebagai berikut. Diuraiannya, kas di bendera pengeluaran di debit dan kas daerah RK di kredit. Secara perkara, PPK SKPD menerima SPG dari bendera pengeluaran. SPG tersebut dilampiri dengan bukti transaksi. Berdasarkan SPG dan bukti transaksi tersebut, PPK SKPD mencatat transaksi belanja periode sebelumnya dengan menyundal menjala sesuai kode rekening transaksinya di debit dan kas di bendera pengeluaran di kredit. Contoh sebagai berikut: belanja A, B, C, D di debit, kas di bendera pengeluaran di kredit dilihat dari BPT tersebut. Setiap periode jurnal tersebut akan disposting ke buku besar sesuai dengan kode rekening belanja di akhir periode. PPK SKPD menggunakan satu-satu yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alvina. Selanjutnya yang kedua ada akuntansi belanja atau akuntansi belanja LS atau langsung. Belanja LS yang dimaksud adalah belanja LS gaji atau dan tunjangan dan belanja LS barang dan jasa. Dalam konteks belanja langsung, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditetapkan. PPK SKPD menerima SP2D dari kuasa BUD melalui pengguna anggaran. Berdasarkan SP2D terkait, PPK SKPD mencatat transaksi belanja dengan menjurnal belanja sesuai kode rekening transaksinya di debit dan kas di kas daerah RK pusat di kredit. Berikut disajikan beberapa contoh standar pencatatan akuntansi belanja langsung yang dilaksanakan oleh SKPD. Kode rekening yang digunakan pada seluruh jurnal standar akuntansi belanja langsung mengacu pada kode rekening peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, ada jurnal pencatatan pembayaran belanja model. Orangnya belanja model pengadaan tanah kapal di debit dan kas di kas daerah atau RK pusat di kredit. Selanjutnya ada contoh kedua, jurnal pencatatan pembayaran gaji dan tunjangan. Belanja pegawai atau gaji pokok di debit, belanja pegawai tunjangan keluarga di debit, belanja pegawai tunjangan jabatan di debit, belanja pegawai tunjangan fungsional di debit, belanja pegawai tunjangan fungsional umum di debit, belanja pegawai tunjangan beres di debit, belanja pegawai tunjangan PPh di debit, pembulatan di debit, kas di kas daerah atau pusat di kredit. Khusus untuk transaksi belanja menghasilkan aset tetap, PPK SKPD juga mengakui penambahan aset tetap dengan melakukan jurnal kololari, yaitu aset tetap sesuai kode rekeningnya di debit dan diinvestasikan dalam aset tetap di kredit. Dokumen yang digunakan pada akuntansi belanja SKPD terdiri atas yang pertama ada surat penyediaan dana atau SPD, yang kedua surat perintah membayar atau SPM, yang ketiga ada kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya. Selanjutnya ada surat perintah pencairan dana SP2D. Selanjutnya ada bukti transfer, nota debit bank, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu. Selanjutnya ada akuntansi aset tetap SKPD. Prosedur akuntansi aset pada SKPKD merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari
transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang. Fungsi akuntansi SKPKD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum. Yang pertama ada jurnal pencatatan pengakuan investasi sebagai berikut. Uraian investasi di debit dan investasi di kredit. Yang kedua ada jurnal pencatatan pelepasan investasi. Uraiannya investasi dalam investasi di debit dan investasi ada di kredit. Akuntansi selain kas SKPD. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi ada koreksi kesalahan pencatatan, yang kedua pengakuan kewajiban utang dan ekuitas, yang tadi ada jurnal terkait dengan transaksi bersifat aktuarial dan prepayment. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang didampingi dengan bukti transaksi jika tersedia. Fungsi akuntansi SKPKD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum. Secara periodik, jurnal atas transaksi dan kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar sesuai kode rekening yang bersangkutan. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.